pagi, apa kabar kalian? Sehat-sehat dan semangat selalu ya. Kita akan kembali belajar firman Tuhan di acara Habatus ini, Hidupku bagi Kristus. Kita selalu awali dengan berdoa. Ayo kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami pengertian untuk kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian punya teman yang begitu menjadi berkat bagi kalian? Selalu menolong, selalu membantu. Dan apakah kalian mengingat selalu akan mereka? Mengasihi mereka, mendoakan mereka, membantu mereka juga, jadi ada saling tolong-menolong, atau lupa semua atas kebaikan yang mereka sudah lakukan? Kita akan belajar siapa yang selalu mengingat sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang selalu menolong dalam hal ini. Hari ini kita akan belajar dari Kolose 4 ayat 7 sampai 18. Di situ ada Rasul Paulus. Rasul Paulus ada di dalam penjara. Ya. Di dalam penjara enak nggak? Tidak enak kan? Kenapa dia di penjara? Karena dia memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan kita yang sudah mati di atas kayu salib. Tetapi banyak orang yang tidak menyukai akan hal ini sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara. Ya, tetapi di dalam penjara Rasul Paulus senantiasa mengingat orang-orang yang selalu membantu dia, yang sudah diberikan pengajaran akan firman Tuhan. Hari ini dia mengingat akan orang-orang yang ada di Kolose. Ya, dia menulis surat. Nah, dia memberikan surat ini kepada Onesimus. Onesimus adalah sahabatnya. Ya, di sini dikatakan di dalam Kolose 4 kita akan melihat ada Tikhikus, ada Onesimus, ada Aristarkus, ada Markus, ada Justus. Yesus yang dinamai Justus. Ada 5. Bahkan 6, Epafras, ya. Nah, di situ Rasul Paulus katakan bahwa orang-orang ini luar biasa, ya, sehingga dia mengingatnya. Di sini dikatakan Tikhikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan dalam pelayanan Tuhan, kawan pelayan dalam Tuhan. Jadi ya, melayani Tuhan bareng-bareng sama Tikhikus ini. Nah, sekarang dia disuruh ke jemaat yang ada di Kolose. Nah, menghibur hatimu, untuk menghibur hatimu, kata Paulus dalam suratnya itu. Kemudian dia juga berkata mengingat tentang Onesimus. Onesimus adalah saudara kita yang setia dan terkasih. Adakah kalian punya teman yang setia? Nah, seperti Onesimus, ya, seorang dari antara kamu, mereka akan memberitakan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Jadi, teman-teman ini, Aristarkus dan Onesimus ini diutus oleh Paulus untuk menceritakan tentang keadaan Paulus di sana, bagaimana keadaannya di penjara itu, dan bagaimana kenapa dia bisa masuk ke dalam penjara, ya, sehingga semua orang-orang yang sudah diajar oleh Paulus mengerti, dan supaya apa? Mendoakan, ya. Jadi kalau kita tahu ada teman yang lagi kesusahan, kita doakan, kita beri semangat, ya. Kalau bisa memberi, ya memberi, bantu, gitu kan. Nah, di sini Paulus juga mengajar seperti itu. Kemudian Aristarkus, teman sepenjaraku. Nah, jadi ada orang juga yang bareng-bareng di penjara sama Rasul Paulus, namanya Aristarkus. Oh ya, siapa yang teman yang mau hidup dalam kesusahan bareng-bareng? Nggak ada kan? Tetapi ini luar biasa. Dia
Aristarkus ini bareng-bareng loh di penjara ya dengan Rasul Paulus. Kemudian ada juga Justus. Nah, ini teman sekerjaku untuk kerajaan Allah. Jadi yang telah menjadi penghiburan bagiku. Tuh ya. Jadi ada orang yang setia, ada orang yang bareng-bareng di dalam penjara dengan Paulus, ada orang yang melayani bersama-sama untuk Tuhan bareng-bareng ya. Jadi masing-masing berbeda tugasnya gitu ya. Tapi bareng-bareng selalu dengan Rasul Paulus. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Epafras. Nah, ada di situ, ada ya seorang dari antara kamu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Jadi Epafras ini dia sangat terbebani untuk mendoakan orang-orang yang ada di Kolose supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa, supaya berdiri teguh memegang kebenaran firman Tuhan, hidup dengan keyakinan iman yang teguh dalam menghadapi segala sesuatu, supaya berkenan kelakuannya, tingkah lakunya atau apapun perbuatannya, supaya tetap di jalan Tuhan ya. Nah, ini demikian, sehingga dengan bersusah payah untuk kamu, mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Nah, jadi bukan hanya yang ada di Kolose, tetapi juga yang di Laodikia, di Hierapolis ya. Nah, itu semua pelayanan Paulus ya. Jadi Paulus mengingat semua orang-orang yang sudah dia layani ya. Kemudian ada juga seorang tabib Lukas, ya, yang terkasih dan dari Demas. Banyak sekali, lebih dari 6 ya, ada 8 ya. Nah, di sini jadi kita belajar dari Rasul Paulus ini bahwa kita harus menghargai teman-teman kita, mengasihi teman-teman kita, mendoakan mereka, mengingat mereka yang sudah begitu rupa membantu ya. Jadi kalau kamu ada teman mungkin di sekelilingmu yang senantiasa setia dengan kamu kemana-mana, kemudian ada juga yang senantiasa membantu atau memperhatikan kamu di saat kamu sakit, di saat kamu mengalami kesulitan, dia mendoakan kamu. Itu dia mendatangi, menjengukmu saat kamu sakit. Dia mengingat kamu, selalu mengirim WA, pesan di WA, WhatsApp misalkan. Ya. Nah, itu kamu harus hargai, doakan orang-orang itu. Kamu harus mengasihi mereka, beri semangat dan hiburkan selalu orang-orang itu. Jadi Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama kita, menghargai mereka, mendoakan mereka, orang-orang yang ada di sekitar kita yang senantiasa membantu menolong dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ingat Rasul Paulus katakan dalam pekerjaan Tuhan, karena segala apa yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri ya. Jadi kita belajar dari Rasul Paulus, meskipun ada dalam kesulitan, dia selalu mengingat akan teman-temannya, saudara-saudara yang selalu membantu dalam pekerjaan Tuhan. Oke? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini Engkau mengajari kami untuk kami selalu mengingat teman-teman kami, menghargai mereka, mengasihi mereka, khususnya yang melayani bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberikan senantiasa daya ingat kepada kami untuk kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.